Terus bagaimana kondisi dengan hamil dan menyusui? Ini sering ditanyakan. Walaupun di kitab-kitab fikih sebetulnya sudah jelas. Ya. Tetapi karena banyak blog, ya, banyak video, banyak YouTube, akhirnya yang sudah jelas itu menjadi rancu. Ada ibu-ibu, bagaimana kita nggak usah puasa, bayar fidyah saja? Apakah itu mencukupi? Nah, kalau kita lihat, ini di dalam mazhab Syafi'i, kalau orang hamil atau menyusui, itu dia mengkhawatirkan keduanya, yakni dirinya dan anak yang dikandungnya itu, maka wajib baginya qadha, asal yang dikhawatirkan dirinya sendiri dan atau anaknya. Tetapi kalau yang dikhawatirkan itu hanya anaknya saja, maka dia wajib qadha, juga wajib fidyah. Nah, ini bedanya di dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang dikhawatirkan itu hanya anaknya saja. Kalau diri saya misalnya hamil, nggak apa-apa, saya ini kuat saja puasa. Nggak ada kekhawatiran. Yang dikhawatirkan cuma anak, maka dia dua kewajibannya, qadha dan fidyah. Tapi kalau juga mengkhawatirkan dirinya sendiri, plus anaknya atau tanpa anaknya, maka cuma wajib qadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Ini pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian di mazhab lain, yajuzu lil hamil an tuftira in khafat dararan. Boleh bagi orang hamil untuk berbuka, syaratnya dia khawatir ada mudarat. Kalau tidak ada khawatir, ya nggak boleh. Kekhawatiran itu apa ukurannya? Di sini dikatakan bi ghalabatil dzan. Cukup dengan ghalabatul dzan, dengan prasangka aja cukup. Menyangka dirinya nggak kuat. Baik atas dirinya atau atas anaknya. Wa alaihal qadha bila fidyatin. Wajib atasnya qadha tanpa fidyah. Wa hadza bi ittifaqil fuqaha. Ini merupakan ittifaq, kesepakatan para ahli fikih, Hanabilah wa Syafi'iyah. Sama dia. Seperti yang saya jelaskan di awal. Kalau dia tidak berpuasa, khawatir dirinya, maka dia qadha saja, nggak ada fidyah. Tapi kalau sekedar khawatir anaknya tanpa dirinya, maka dia qadha dan fidyah. Apa alasannya? Di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang nggak mampu itu memberi fidyah, ya, dengan memberi makan seorang miskin. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini telah dinasakh. Dinasakh pada ungkapan ulama waktu itu, kalau di tafsir Al-Qurtubi maksudnya ditaksis. Yakni dikhususkan untuk apa? Orang hamil dan orang menyusui. Karena ayat ini asal muasalnya kan dijadikan alasan. Kalau engkau nggak puasa asal memberi makan orang miskin, maka sudah cukup. Jadi ketika turun ayat ini begitu. Jadi sahabat-sahabat itu ada yang berpikiran kalau nggak mampu puasa, ganti dengan fidyah. Akhirnya ini dikhususkan, ini untuk orang hamil dan menyusui saja yang bayar fidyah. Kalau dia hanya mengkhawatirkan anaknya semata. Nah, itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Maliki agak beda. Kalau dia berbuka karena hamil, ya, khawatir dirinya ada mudarat karena kehamilan, maka qadha saja. Kalau berbuka karena menyusui, maka qadha plus fidyah. Jadi kada hamil nih, tapi menyusui. Menurut Maliki qadha dan fidyah. Tapi kalau hamil qadha saja. Baik dia khawatir anaknya kah, kada kah, dirinya kah, enggak kah. Itu beda pendapat. Cuma tetap qadha ya. Kemudian menurut Hanafiyah, itu mau khawatir siapakah? Asalkan ada dirinya atau ke anaknya tadi ya. Mau anaknya atau dirinya atau keduanya atau salah satunya.
itu yang wajib hanya qadha saja, tidak ada fidyah. Ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidah di dalam Al-Jami' li Ahkamis Shiyam. Jadi di kitab itu pakai pendapat Hanafiyah. Kalau yang lain masih ada qadha plus fidyah dengan catatan tertentu. Kemudian dari mana asal usulnya kok ada pendapat nggak wajib qadha, cukup fidyah. Nah itu dibahas di Al-Jami' li Ahkamis Shiyam. Jadi ada memang riwayat Ishaq, ya. Insya'ata qadhata. Kalau mereka mau, ya mereka qadha lah. Kalau nggak mau, nggak usah. Nah, dikatakan oleh musannif kitab Al-Jami' walaisa sahihan. Riwayat itu ada, tapi tidak dianggap sahih. Begitu juga perkataan Ibnu Abbas, innal hamila wal murdi' laisa alaihi ma qadha. Sesungguhnya orang yang hamil dan menyusui itu tidak ada kewajiban atasnya untuk mengqadha. Ini juga kata beliau laisa sahihan, enggak sahih. Oleh sebab itu yang pendapat ahli-ahli fikih yang 4 itu riwayat-riwayat ini juga ngerti mereka. Tapi mereka tidak pakai itu. Bisa karena alasan enggak sahih atau di dalam kitab yang lain dikatakan itu yang enggak wajib qadha itu kalau dia memang enggak ada kemampuan lagi untuk qadha. Misalnya sudah tua. Sehingga masuk ke dalam kategori seperti orang tua yang sudah tidak mampu atau orang sakit yang enggak ada harapan.